Salam jumpa dalam Jagong Aspirasi DPRD DIY dan Harian Jogja bersama saya Maya Herawati. Tema kita kali ini adalah inovasi digital sebagai jalan birokrasi DIY menuju layanan prima. Di tengah kebijakan optimalisasi anggaran yang ketat dari pemerintah pusat, birokrasi pemerintah daerah DIY dihadapkan pada tantangan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan inovatif. Pemanfaatan teknologi digital dipandang sebagai upaya mendasar yang tidak hanya bertujuan untuk menghemat biaya operasional, tetapi juga untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang prima dan akuntabel. Pendekatan ini selaras dengan fungsi pengawasan Komisi A DPRD DIY yang fokus pada administrasi, pemerintahan, dan kepegawaian. Untuk membahas hal ini telah hadir di studio yang pertama Pak Hifni Muhammad Nasih, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY. Halo Pak Hifni, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Hari Susan Pujiraharjo, Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah DIY. Pak, sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Bidang Kebijakan Publik Visipol Universitas Gadjah Mada, sekaligus Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Pak Wahyudi, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Sebagai pertanyaan pertama, kita ke Pak Hifni dulu. Sebagai gambaran besar, sebenarnya bagaimana Komisi A DPRD DIY ini memandang tantangan terbesar Pemda DIY dalam menjalankan optimalisasi anggaran dan menjaga kualitas pelayanan publik? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi kami melakukan beberapa hal ya, karena ini menjadi tugas yang putuskan dari pusat ya, sehingga kita harus selalu menindaklanjuti, dan juga yang menjadi tantangan adalah tentu bagaimana kita bisa memilah-milah ya, apa yang program-program kebijakan yang memang bisa dicarikan inovasi, dicarikan solusi ya, agar semuanya bisa berjalan di tengah-tengah efisiensi anggaran. Tentu salah satunya dengan digitalisasi dan juga koordinasi lintas sektor ini yang penting untuk bisa memberikan jalan ya dengan adanya efisiensi anggaran. Jadi kita memilah-milah beberapa program yang memang itu bisa diefisiensikan, terus solusi seperti apa, tentu ini menjadi fokus kita bersama tentu di Komisi A. Ya. Baik, kita ke Pak Hari dulu. Sebagai wakil dari Pemda DIY, Pak, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana optimalisasi anggaran dalam digitalisasi ini dijalankan? Apa saja yang sudah dijalankan terutama oleh BKD DIY? Bisa diceritakan Pak, monggo. Baik, terima kasih. Mbak Maya, jadi gini, terkait dengan optimalisasi optimalisasi untuk efisiensi anggaran, terutama dalam tema inovasi layanan kepegawaian, itu ada banyak hal yang sudah kami lakukan, terutama untuk mengurangi yang selama ini membutuhkan banyak biaya, terutama di biaya konvensional. Misalnya untuk terkait dengan dokumen-dokumen, yang ini tentu saja bisa mengurangi dan sangat efisien untuk paling tidak kita bisa mengurangi hampir 15-20% anggaran, misalnya untuk ATK, untuk kemudian tinta cetak, yang semuanya digitalisasi, misalnya dengan satu rapat-rapat yang kemudian dilakukan secara daring, online, kemudian juga masalah administrasi, terutama administrasi kepegawaian itu banyak sekali yang sifatnya fisik, itu surat ya, kertas. Ini ketika ada e-office, Serikandi, ini seperti dispo, konsep surat, ini sudah nggak perlu lagi.
sudah semuanya dilakukan secara digital. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan terutama digitalisasi data-data kepegawaian. Data kepegawaian itu yang dulunya kita butuh berkas yang begitu banyak. Tapi sekarang cukup dengan soft file, itu kita cukup pakai verifikasi secara sistem saja. Jadi tidak lagi membutuhkan berkas, biaya pengiriman dan sebagainya. Termasuk SDM untuk handling berkas maupun untuk pengiriman. Itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Kita ke Profesor Wahyudi. Sebagai akademisi, bagaimana Bapak memandang apa digitalisasi ini memang sudah seperlu itu untuk kita lakukan di semua lini birokrasi? Baik, jadi kalau kita lihat yang terjadi di banyak negara berkembang, itu memang yang penting perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa apa yang diidealkan secara teori itu bisa dilakukan dan dilaksanakan dari segi praktek. Nah, digitalisasi memang bisa membuat efisien gitu ya. Pemerintah awal tahun ini sudah membuat PP nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, dan begitu banyak anggaran yang selama ini menjadi biaya rutin di kementerian maupun lembaga, termasuk juga di provinsi dan kabupaten kota itu dipangkas. Nah, ini bisa di satu sisi mendorong supaya Pemda lebih kreatif gitu dalam mengalokasikan dana. Tapi yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa digitalisasi itu memang harus dimulai dari proses bisnisnya. Maksud saya tata kelolanya itu yang harus dibenahi dulu sebelum kita bicara tentang detail. Ambil contoh misalnya saja, di tahun 80-an dulu atau awal 90-an itu sudah kita mulai digitalisasi waktu itu untuk KTP misalnya saja. Nah, artinya kalau teman-teman wartawan itu biasa menulis naskah itu ya kan, kalau database sudah ada untuk nama, alamat dan sebagainya, itu sebenarnya KTP itu kalau perpanjangan tinggal nyetak lagi gitu ya. Tidak perlu menginput. Tapi dulu kita pun sudah sering melihat misalnya saja kalau ada pemohon datang ke kecamatan waktu itu, ya datanya ada, tetapi kemudian petugas masih mengetik ulang di KTP waktu itu. Nah, artinya digitalisasi itu tidak sekedar kemudian bahwa sudah ada komputer untuk mengolah itu ya, dengan mail merge itu sebenarnya kita biasa langsung cetak, tapi kalau pola kerjanya, proses bisnisnya tidak dibenahi, malah mengakibatkan pemborosan. Seperti saya contohkan tadi, sudah ada datanya tapi kemudian ketik ulang lagi. Artinya kan kerja 2 kali. Nah, ini yang seringkali mengakibatkan inefisiensi. Sesuatu yang di masa sekarang tentu perlu lebih cermat lagi untuk membenahi proses bisnisnya. Begitu. Baik, kita ke Pak Himdu. Sebagai komisi yang menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana Pak Himdu memandang apa yang diutarakan Pak Wahyudi? Apakah dalam menjalankan birokrasi yang serba digital ini memang sudah ideal atau apa yang kurang sehingga DPRD DIY perlu memberikan masukan? Ya, jadi memang butuh waktu ya, Mbak ya, untuk bisa mungkin tadi Pak Prof ya, biar bisa mengejar kita sampai ke titik ideal. Mungkin butuh waktu ya Prof ya, karena memang selain kita menyiapkan infrastruktur digitalnya, yang juga butuh anggaran, ya tentu anggarannya juga bertahap. Ya. Yang berikutnya juga SDM yang perlu disiapkan, karena memang belum semua Mbak yang ada di birokrasi ini bisa melek memahami secara teknologi, apalagi teknologi ini juga setiap waktu ada pembaruan begitu ya. Nah, ini memang betul ya yang disampaikan Pak Prof. Jadi kuncinya salah satunya memang perlu meningkatkan koordinasi antar sektor tadi, dan juga meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusianya, sembari juga sarana dan prasarana IT atau digital itu terus disesuaikan ya. Jadi sebagai contoh lain juga Prof tadi KTP, sekarang sudah ada KTP digital ya. Tapi ketika kita ingin mengurus
di suatu tempat misalkan itu harus entah difotokopi dulu, entah nanti harus dibawa dulu, sehingga malah bahasanya midon gawe ini ya, tadi malah inefisiensi tadi, sehingga memang ini perlu diseragamkan dengan kebijakan yang satu arah begitu ya, sehingga itu menjadi kebijakan paten yang dalam rangka kita untuk efisiensi dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM dan juga infrastruktur digital yang memadai, sehingga ini bisa sejalan dilakukan dalam konsep untuk efisiensi tadi dan juga tentu optimal gitu. Baik, kita ke Pak Hari. Pak, ini kan ada hal-hal yang memang harus diceritakan secara detail bagaimana Pemda DIY terutama BKD ini menjalankan sebenarnya awalnya yang serba digital ini pasti harus membenahi tata kelola dulu, atau seperti yang dipaparkan Prof. Wahyudi harus masih ada fotokopi dulu, sehingga justru akan pemborosan anggaran. Ada kendala-kendala yang serupa yang dialami atau apa yang sudah dijalankan dan dipecahkan di Pemda DIY? Sebetulnya tadi seperti yang disampaikan Prof. Wahyudi bahwa kami itu sama Pak Evening, terutama untuk pengembangan infrastruktur itu kami juga menyiapkan framework-nya tidak sebentar, Bang. Misalnya kami harus menyiapkan DED-nya dulu. Artinya terkait dengan program-program apa yang prioritas. Walaupun sekarang itu kalau sesuai dengan Perkap BKN nomor 1 tahun 2022 itu terkait dengan satu data, kebutuhan satu data. Semua ASN yang kami kelola itu hampir 12.000. Ada 8.000 PNS dan 4.000 P3K. Itu harus kemudian terintegrasi dengan si ASN-nya BKN. Ini yang nggak mau kita harus kemudian sesuaikan. Karena misalnya ini contoh yang paling sederhana saja. Karena kalau di kepegawaian itu sangat dinamis, aturannya sangat berubah. Sehingga ketika sudah kita mencoba menciptakan aplikasi A yang sesuai dengan peraturan ini, tiba-tiba peraturannya berubah. Yang kemudian mau nggak mau harus disesuaikan lagi. Nah ini kan akhirnya ada beberapa hal yang termasuk misalnya seperti KP, Mbak, kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu dulu dalam 1 tahun 3 periode. Kalau sekarang jadi setiap bulan 12 kali. Bayangkan kalau kemudian itu masih menggunakan berkas-berkas yang sifatnya sangat manual. Kalau sesuai dengan indeks kualitas data itu ada 4 hal yang kemudian perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah completeness. Completeness itu lebih ke kelengkapan. Artinya ketika salah satu terindikasi belum lengkap, pasti tidak akan bisa diteruskan proses layanan. Kemudian yang kedua itu timeliness. Artinya ada boundary waktu, ada batasan-batasan waktu yang mau tidak mau harus ditepati. Yang ketiga itu akurasi. Akurasi itu terkait dengan ketepatan. Kalau misalnya berkasnya salah sedikit saja, datanya salah sedikit saja, nggak mau diproses. Yang terakhir itu adalah terkait konsistensi. Konsistensi ini juga tadi seperti Pak Hipni sampaikan, ini permasalahannya di SDM. Kami itu sebetulnya sudah mewajibkan ASN sesuai dengan Pergub 102 tahun 2021 itu untuk melakukan upload dokumen secara mandiri. Tetapi nyatanya mereka itu butuh ketika terkendala dengan layanan. Itu jadi ada banyak yang, dan ini sekalian kami sampaikan ke Komisi A. Silakan Pak. Masih banyak yang kemudian silo-silo, Mas, aplikasi di internal kepegawaian di masing-masing OPD yang kadang dengan alasan mereka besar jumlah pegawainya, tapi belum sepenuhnya memakai. Kalau di kami itu framework rumah besarnya adalah ASN Memayu. ASN Memayu itu sistem informasi kepegawaian. Dan sebenarnya kami itu sudah dua arah dengan si ASN-nya BKN. Jadi ketika bahkan dulu awalnya itu ketika mau kenaikan pangkat itu pasti ada kendala apa yang kemudian sampai
tidak tepat waktu, tidak tepat orang, dan tidak tepat gaji. Karena kan 3 hal, kalau kenaikan pangkat termasuk pensiun. 2 hal awal ini yang menjadi kendala. Yang waktu itu masih dengan berkas konvensional. Jadi bahkan orang yang mau pensiun pun, kadang karena dia itu sudah ngelokro, itu kadang diminta datanya susah. Makanya kemudian kami sekarang ketika sudah komplit semuanya, misalnya mau pensiun 2 tahun ke depan pun kami insya Allah sudah bisa tanpa minta data. Artinya kemudian paling hanya kami minta untuk SKP atau e-kinerjanya yang tahun depannya. Paling itu aja. Kalau untuk kendala umumnya sebetulnya memang selain, mohon maaf nih, Mbak Jibni, infrastruktur terkait dengan sarana komputer kami juga masih pembaharuannya agak lama gitu. Makanya kemudian harapannya ke depan sih bisa multi years. Anggarannya bisa, pikirannya sampai multi year. Artinya tidak hanya sekedar dipotong rutin gitu. Karena kalau komputer itu kalau tidak diikuti perkembangannya kita susah. Apalagi aplikasi-aplikasi dari pusat itu kadang membutuhkan spek-spek yang tinggi gitu. Yang kadang kalau dengan kondisi yang ada ya bisa, tapi sangat lambat gitu. Baik, sebelum ke Pak Hifni kita ke Pak Wahyudi dulu. Ternyata masih banyak persoalan. Kita tidak bisa langsung digitalisasi, kemudian mengirit anggaran, kemudian apa berjalan dengan baik. Ternyata ada 2 yang saya catat yang dari paparan Pak Hari itu terkait dengan pengolahan data yang butuh komputer atau alat infrastruktur digital yang cukup memadai dan harganya tidak murah. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, itu bagaimana menanggapi itu? Baik, yang pertama tadi kalau kita bicara tentang bagaimana supaya digitalisasi itu optimal, fungsi dengan baik itu, tadi saya garis bawah yang disampaikan Pak Hari, sebagian tadi Pak Hifni juga mengatakan, kita perlu integrasi data. Dan karena itu kotak-kotak dinas, kotak-kotak kementerian itu harus betul-betul dikikis supaya kemudian kerjasama itu bisa memungkinkan integrasi data. Saya ambil contoh misalnya saja, data KTP, NIK itu kan punya Kementerian Dalam Negeri. Betul. Kemudian di lain pihak data mengenai pajak, NPWP, itu di Kementerian Keuangan. Dan mestinya data itu karena toh orangnya yang sama, data NIK dan NPWP itu bisa diintegrasikan. Tapi memang sudah sekian lama kita melihat itu sulit karena ini punya Kemendagri, ini punya Kementerian Keuangan. Baru belakangan tahun 2024 awal, kira-kira bulan April itu kemudian bisa ada gagasan untuk itu diintegrasikan. Sehingga sekarang ini misalnya saja NIK itu kalau sepanjang kita punya NIK sudah bisa diintegrasikan dengan NPWP. Jadi data wajib pajak bisa diidentifikasi dengan silahkan pakai NIK atau pakai NPWP tapi satu saja. Tidak perlu ngurus di 2 departemen yang berbeda. Ini contoh bahwa integrasi data itu sangat penting untuk memudahkan masyarakat. Jadi kalau kita sudah misalnya saja sudah jelas NIK-nya ini, saya datang ke kantor pelayanan pajak itu sudah jelas bahwa ini nomor NIK-nya seperti ini, kewajiban pajak penghasilannya berapa, PPN-nya berapa, itu bisa langsung tercatat. Nah, tapi ini memang juga tidak mudah sekali lagi, sekat-sekat di antara kementerian maupun sekat-sekat di antara dinas-dinas, kalau di pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, itu memang harus betul-betul dihilangkan dan semangatnya memang melalui upaya untuk memudahkan layanan. Nah ini yang memang bagian sulitnya. Kalau soal SDM dan juga teknologi, saya melihat yang diprioritaskan sebenarnya adalah SDM-nya. Karena apa? Kita melihat di Indonesia ini, begitu banyak orang sudah punya gadget, sudah punya perangkat teknologi tinggi, tapi seberapa besar yang betul-betul kita manfaatkan. Screen time
screen time itu rata-rata orang menggunakan gadget selama 1 hari. Kebanyakan orang Indonesia itu sudah meningkat terus dari 8 jam 36 menit, sekarang mungkin sudah hampir 12 jam sehari. Nah, tapi apa yang kita lakukan di internet? Mungkin hanya sekedar TikTok, mungkin hanya sekedar YouTube dan sebagainya, scroll banyak hal. Nah, ini artinya apa? SDM itu yang jauh lebih penting. Kita membutuhkan literasi digital yang lengkap, yang itu membuat orang bijaksana dengan teknologi. Kita juga bisa memanfaatkan secara optimal dan justru tidak menghadapi persoalan negatif karena teknologi digital, hoax dan sebagainya itu kan terjadi karena literasi digital kita lemah. Mengapa banyak kekerasan? Karena begitu banyak orang terpengaruh TikTok itu ya juga karena literasi digital. Nah, jadi itu saya kira memang bukan hanya pekerjaan Pemda tetapi pekerjaan kita bersama. Baik, kita jeda sejenak untuk video berikut ini. Birokrasi yang lambat, berkas-berkas menumpuk, dan antrean panjang hanya untuk mengurus administrasi kepegawaian menjadi gambaran yang sempat mewarnai pengelolaan data-data aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi DIY. Sistem lama yang serba manual dan terfragmentasi menciptakan inefisiensi, risiko kesalahan, serta kurangnya transparansi. ASN sulit mengakses informasi, dan pengambilan kebijakan pun terhambat karena data yang tidak akurat. Di era digital ini, jelas bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Untuk mengatasi tantangan ini, lahirlah sebuah inovasi, ASN Memayu. Namun, ide besar ini tidak muncul begitu saja. Proses ini dimulai dari analisis mendalam terhadap sistem lama, mengidentifikasi masalah-masalah utama. Kemudian, kami menerapkan pendekatan yang berpusat pada pengguna melalui survei, wawancara, dan fokus group discussion dengan berbagai pihak, ASN, staf BKD, hingga pimpinan. Visi pimpinan untuk birokrasi modern juga menjadi payung penting, dilengkapi dengan brainstorming internal tim pengembang. Ini adalah proses kolaboratif untuk memastikan inovasi yang kami bangun benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan. Dari berbagai ide yang terkumpul, kami melakukan proses seleksi yang ketat. Konsep ASN Memayu terpilih bukan tanpa alasan. Memayu diambil dari filosofi Jawa, memayu hayuning bawana, yang berarti memperindah atau memperbaiki dunia. Ini merefleksikan visi kami untuk memperbaiki dan memperindah pengelolaan ASN, tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam etos kerja dan pelayanan. Konsep ini menawarkan solusi holistik, memiliki potensi dampak besar, dan selaras penuh dengan amanat sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. ASN Memayu dirancang sebagai pondasi yang kuat dan skalabel untuk masa depan birokrasi di DIY. Bagi aparatur sipil negara, tentunya mendapatkan manfaat secara langsung untuk merasakan kemudahan akses informasi personal dan proses administrasi lebih cepat dan transparan. Semua bisa dilakukan melalui platform digital, menghemat waktu dan tenaga, sejalan dengan tagline kami, Gampil Akses, Gampil Proses, Gampil Sukses. Bagi Badan Kepegawaian Daerah DIY dan perangkat daerah, ada efisiensi operasional yang signifikan dan akurasi data yang tinggi. Pengambilan keputusan strategis berbasis data pun menjadi lebih mudah dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, bagi pemerintah Provinsi DIY, inovasi ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan produktivitas birokrasi, membangun citra positif, dan memenuhi amanat nasional SPBE. Dampak inovasi ASN Memayu sangat positif dan fundamental dalam mewujudkan birokrasi yang lebih modern, efisien, transparan, dan melayani di DIY. Kami melihat peningkatan efisiensi dan kecepatan layanan kepegawaian yang signifikan, akurasi dan integrasi data yang lebih baik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ini mendukung upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. ASN Memayu juga menjadi bukti nyata dukungan terhadap reformasi birokrasi dan SPBE. Tentu, tantangan seperti literasi digital atau keamanan data akan selalu ada, namun kami terus beradaptasi dan mengembangkan sistem ini. ASN Memayu bukan hanya sebuah aplikasi. Ini adalah transformasi fundamental dalam manajemen kepegawaian di DIY. Mari bersama, wujudkan birokrasi yang gemilang untuk Yogyakarta.
Kembali lagi dalam Jagong Aspirasi DPRD DIY bersama Harian Jogja. Tadi terpotong pembahasan tentang banyak kendala yang dihadapi Pemda DIY dalam menjalankan inovasi digital di birokrasi DIY. Kita ke Pak Hifni, sebenarnya bagaimana DPRD DIY selama ini menyokong anggaran untuk digitalisasi di dalam Pemda DIY menjalankan birokrasi ini? Atau apakah ada jaminan anggaran ke depan nih, misalnya ini akan ada penambahan terus anggaran untuk optimalisasi misalnya peralatan, infrastruktur peralatan. Silakan. Iya. Kalau berkaitan dengan anggaran untuk teknologi, ini menjadi salah satu anggaran yang memang bagi Komisi A anggaran yang begitu penting ya, sehingga memang alokasinya kita berusaha memberikan mendukungkan seoptimal mungkin untuk itu, karena selain Sarpras juga ada pembaruan teknologi ya, juga jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok kelurahan di beberapa instansi ini juga didukungkan dari Komisi A juga, sehingga memang ini membutuhkan waktu untuk semuanya bisa kita mencapai titik yang lebih baik, dan kita optimis ya, tetap di tahun-tahun ke depan anggaran untuk digital itu tetap menjadi prioritas, karena memang ke depan tentu digitalisasi semakin kuat, dan seiring dengan visi misi dari Pemda juga dari DIY bahwa kita tentu ke depan lebih menguatkan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka untuk optimalisasi, transparansi, juga efisiensi ya. Sehingga memang di anggaran tidak hanya berkaitan dengan untuk pengalokasian infrastruktur digitalnya saja atau teknologinya saja, tapi juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM ini yang juga penting sekali, dan bahkan itu menjadi salah satu PR utama di Jogja. Nah, tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof dan juga Pak Hari, ya memang betul bahwa antara sumber daya manusia dan juga teknologi ini memang harus beriringan ya, tidak bisa kita menggenjot salah satu saja. Ya, sebagai contoh tadi kita ingin mengkolaborasikan beberapa kotak-kotak tadi Pak ya, di beberapa instansi. Di situ juga disambungkan dengan SDM-nya, dan tentu disampaikan kepada masyarakat ya, masyarakat yang ingin mencari data, mengusulkan data atau pengurusan sesuatu ya. Sebagai contoh tadi KTP atau data-data yang lain, tentu mungkin selama ini masih tumpang tindih, sudah digital tapi kok masih pakai hard copy ya. Mungkin karena Sarprasnya juga memang mungkin belum cukup Pak, karena kita mau nyimpannya di mana, storage-nya seperti apa, ini kan juga butuh waktu. Sehingga ketika orang datang terus dia benar-benar paperless ya, itu kan tentu harus ada storage ya. Kita memindahkan penyimpanan, nah ini juga rentetannya panjang nih Mbak, sehingga memang ini butuh waktu untuk itu, tapi kita yakin ya ke depan bahwa memang ya dunia tuntutannya itu, dan itu menjadi salah satu kebijakan yang positif dalam rangka kita bisa mengoptimalkan transparansi, juga akuntabel tentunya, dan efisiensi. Baik, kita ke Pak Hari dulu. Pak Hari, saya rasa masyarakat butuh contoh apa-apa inovasi digital yang telah dijalankan Pemda DIY, terutama BKD dalam melayani publik. Terutamanya adalah untuk menjaga efisiensi dan transparansi. Bisa diceritakan inovasi apa saja dan bagaimana awalnya itu dijalankan, serta yang terpenting begini Pak Hari, bagaimana sumber daya manusia itu terus dioptimalisasi dalam menjalankan inovasi itu. Monggo. Yang pertama dulu ya Mbak. Jadi kita itu sebetulnya punya banyak yang kebetulan di BKD itu masyarakatnya lebih banyak ASN. Tetapi yang langsung ke masyarakat umum itu misalnya terkait seleksi CPNS. Kalau untuk seleksi CPNS sendiri, alhamdulillah kita kebetulan ada share service atau berbagi pakai.
dari SSC, ASN, BKN, yang kemudian itu sangat memudahkan, yang dulu dalam proses penerimaan pegawai itu harus berjubel-jubel di loket-loket, itu sekarang kan cukup pakai online. Kemudian hanya upload, dan kami juga tidak perlu banyak orang untuk kemudian melakukan verifikasi. Jadi semuanya betul-betul dilakukan secara digital. Sampai proses pengangkatan CPNS-nya gitu. Dan itu juga sangat transparan ya. Artinya betul-betul ketika mereka prosesnya sampai mana, kemudian hasilnya kayak apa itu terlihat. Semuanya terlihat. Itu dari share service. Dan ada banyak contoh lain. Kalau yang langsung terutama di masyarakatnya BKD itu yang itu. Kemudian yang kedua, kami juga secara mandiri mengembangkan ada banyak. Misalnya seperti ASN Memayu yang paling utama itu rumah besarnya itu ASN Memayu. Tetapi di dalamnya ada fitur-fitur yang begitu banyak, mulai dari sisi perencanaan sampai pensiun. Sisi perencanaan itu mulai dari penyusunan formasi sampai kemudian bagaimana layanan pensiun, pengembangan karir, manajemen talent, yang kemudian semuanya alhamdulillah difasilitasi ya, baik dari APBD maupun dari dana IS, walaupun memang sangat terbatas. Tetapi kami juga terkadang memanfaatkan CSR Mas, CSR-nya BPD, terutama Bank Pembangunan Daerah milik Pemda gitu ya, yang terkadang kita juga artinya itu yang paling utama itu. Dan sekarang ini kami sedang mengembangkan ASN Memayu yang versi mobile. Jadi tidak hanya berbasis web atau PC, tapi juga berbasis Android gitu atau Gawe gitu. Yang kemudian itu bisa di mana saja bisa dia akses. Itu yang utama. Yang kemudian terkait dengan pengembangan SDM ini, kami ada beberapa hal. Yang pertama, pengembangan secara mandiri. Secara mandiri itu kami lakukan misalnya pengembangan just in time, artinya yang betul-betul butuh. Tetapi tidak kemudian kami rencanakan, dan itu sifatnya sangat periodik. Dan itu memang betul-betul sangat mendesak. Dan itu pun kami lakukan secara daring. Dan yang kedua, kami bekerja sama dengan teman-teman Badan Diklat, juga menciptakan model e-learning yang kemudian menyiapkan materi-materi untuk kemudian diberikan kepada ASN. Dan mereka secara mandiri bisa belajar, baik secara mandiri maupun kelompok. Itu kemudian di situ juga mendukung terkait dengan, kebetulan kami punya ASN Corp University yang kemudian itu sekretariatnya di Badan Diklat, yang kemudian itu menciptakan salah satunya adalah talent scouting di setiap OPD, yang kemudian itu mereka dimanfaatkan dua hal, ada aset mentor aset dan ada mentor tool teknologi. Jadi kalau mentor aset itu biasanya memanfaatkan orang-orang yang punya pengalaman kerja lebih banyak, senior. Sementara kalau mentor tool teknologi itu karena kebetulan anak-anak baru ketika diujikan itu kompetensinya harus punya literasi digital, sehingga anak-anak baru itu biasanya punya kemampuan lebih terkait dengan digital, termasuk Prof. Wahyudi kami sampaikan ini pada saat latsar itu agak berbeda dengan daerah lain. Di Pemda DIY itu ada kewajiban setiap CPNS untuk menyusun majalah, Prof. Yang artinya mereka harus bisa, misalnya dengan platform tertentu harus bisa. Kalau tidak mereka susah. Tidak hanya sekedar laporan, tapi juga terkait dengan bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa membuat laporan secara bagus gitu. Itu yang kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kita itu yang kedua itu
adalah memanfaatkan cost sharing atau bahkan hibah development dari kementerian. Seperti contoh, untuk literasi digital itu yang terakhir di beberapa bulan yang lalu, hampir 1.500 ASN kami kirimkan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Komunikasi Kementerian Informasi, itu kemudian untuk ikut terkait dengan perlindungan data dan keamanan data. Itu juga salah satu yang kemudian, karena kami untuk biaya ini agak susah ya, jadi kita bisa memanfaatkan itu, termasuk seminar webinar online gratis itu kan banyak. Yang kemudian itu juga bisa menciptakan indeks profesional ASN Pro. Jadi karena indeks profesional ASN itu diukur 4 hal. Salah satunya adalah kompetensi. Yang kemudian dalam sisi kompetensi juga kami berusaha, terutama di kompetensi literasi digital, selain kemudian memanfaatkan itu, kami juga memetakan, Prof, perjenjang literasi digitalnya. Kalau misalnya jenjang yang administrator, itu kemudian bagaimana mereka bisa memahami untuk fungsi-fungsi yang tidak terlalu teknis gitu. Tapi kalau untuk yang JPT misalnya, itu untuk digital kepemimpinannya. Jadi untuk yang teknis itu lebih teknis lagi sampai operator. Gitu. Jadi sudah kami lakukan seperti itu. Sudah banyak yang dilakukan Sudah, ternyata nih. Kita ke Prof. Wahyudi. Bagaimana akademisi memandang apa yang dilakukan oleh ASN itu apakah sudah optimal? Atau apakah ASN di lingkungan Pemda DIY secara umum itu masih ada yang semacam gagap teknologi gitu, Prof? Sehingga ketika dalam pelayanan itu masih ada yang kurang. Alih-alih kita mencerdaskan masyarakat dalam digitalisasi, malah justru sebaliknya malah juga gagap sendiri gitu. Bagaimana, Prof? Ya, kalau saya melihat indeks, karena IPM kita di Jogja ini termasuk tinggi, itu ya masih lumayan lah. Setidaknya jika dibandingkan daerah-daerah lain gitu ya, karena di sini punya begitu banyak universitas, itu supply SDM-nya saya kira sudah lebih dari cukup. Cuma persoalan terkait dengan digitalisasi ini adalah dalam hal bagaimana memanfaatkan teknologi digital. Bukan sekedar memakai atau menggunakan ya, memanfaatkan. Sekali lagi, memanfaatkan teknologi ini sangat beda dengan sekedar menggunakan. Nah, dalam hal pemanfaatan ini yang kita masih kurang. Saya ambil contoh misal saja, kalau kita bicara tentang rekrutmen pegawai ini Pak Hari tadi menyebutkan, itu sejak tahun 2000-an waktu itu ketua BKN-nya itu masih Pak Hari Wibisana waktu itu, saya sudah sampaikan, ke depan itu rekrutmen pegawai itu tidak lagi mestinya menggunakan cara-cara konvensional seperti yang selama ini kita lihat. Jadi lamaran dengan daftar riwayat hidup, dan daftar riwayat hidup tentu saja yang diisi yang baik-baik saja. Nah, ke depan yang seperti kita lihat di negara maju itu mestinya rekrutmen itu sudah sangat integratif. Informasi tentang seseorang itu sudah sangat mudah kita dapatkan sekarang ini dari akun Facebook, dari akun Instagram, dari akun apa saja yang ada di Facebook. Kita bisa gali, dan untuk bisa melihat apakah orang ini bakatnya baik, afiliasinya tidak dikotori oleh ideologi ekstrim dan sebagainya, itu semuanya sudah ada di Facebook. Kan tinggal ngambil itu ya. Nggak perlu kita kemudian menggunakan cara konvensional lagi. Itu sudah sejak tahun 2000-an ketika media sosial waktu itu belum selengkap sekarang gitu ya. Nah, sekarang mestinya kita bergerak lebih lagi di mana kita harus membendung bagaimana supaya AI, Artificial Intelligence, sekarang sudah di Indonesia menjadi akal imitasi gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan. Masalahnya orang Indonesia termasuk di banyak negara berkembang itu begitu saja percaya pada AI, padahal masih banyak kelemahannya. Kita produk peraturan perundangan kita belum betul-betul menyentuh gimana cara memanfaatkan AI dengan baik. Jadi sekali lagi pemanfaatan ini yang penting. Apa dari aspek digital yang betul-betul bisa membantu pelayanan masyarakat. Saya ambil contoh misalnya, kalau tadi ditanyakan di DIY.
saya pernah sampaikan ke Pemkab Gunung Kidul misalnya saja, untuk digitalisasi itu tidak perlu kemudian kita berpikir yang rumit-rumit terkait dengan misalnya saja lebih banyak aplikasi seolah-olah lebih baik. Tapi aplikasi apa yang bermanfaat dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk membantu masyarakat. Waktu itu saya sarankan sederhana saja Bu, untuk mendorong supaya ekonomi lokal dengan baik, gimana caranya Pemkab Gunung Kidul bisa memastikan QRIS, QR code itu ya, itu bisa disediakan dengan cara jemput bola. Jadi bukan warga yang datang ke bank untuk mencatatkan QRIS, tetapi sediakan saja. Dan itu tampaknya dituruti, dampaknya luar biasa. Yeah. Kita bisa lihat QRIS yang kemudian dengan sistem jemput bola, itu sekarang pedagang walang goreng, pedagang buah di sepanjang jalan Jalan apa? Wonosari itu sudah bisa memanfaatkannya dengan baik dan itu membantu betul. Mereka menjadi lebih efisien. Orang Jakarta itu kemudian tinggal tap pakai QRIS, semua transaksinya transparan, jumlahnya juga pasti. Taruhlah satu walang goreng itu 14.400 misalnya, harganya ya pasti kan gitu ya. Tidak perlu nyusui, efisien. Itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Saya punya contoh lain ya, penggunaan sistem digital, aplikasi seperti tadi yang disebutkan Pak Hari, tetapi kurang tepat. Ini mudah-mudahan sekedar contoh, mudah-mudahan sekarang lebih baik. Di Dijen Imigrasi, di dekat bandara, itu dulu ada digitalisasi dalam hal antrian untuk perpanjangan paspor. Betul. Tapi kita lihat waktu itu, beberapa bulan setelah aplikasi dijalankan, ternyata antrian lewat online itu sudah penuh untuk 3 bulan ke depan. Bagi orang yang tidak tahu kan, waduh ini sudah penuh, nggak bisa lagi. Nah ternyata mengapa sudah penuh itu ternyata SDM sendiri, orang dalam sendiri yang mengakali itu. Kalau kita telepon langsung, Pak ini gimana nih antriannya? Oh silakan datang ke kantor imigrasi kita bantu. Ternyata apa? Yang digital itu ternyata adalah dimanipulasi sedemikian rupa oleh pegawainya sendiri yang merangkap calo. Kalau datang ke sana langsung kemudian bisa tetap dilayani secara manual. Nah ini kan sesuatu yang saya kira terkait dengan SDM tadi. SDM yang kita perlukan adalah yang berintegritas, tidak menggunakan sistem layanan untuk kepentingan pribadi, dan mestinya tidak memanfaatkan untuk tadi dapat tambahan penghasilan dari pekerjaan sampingan menjadi calo tadi. Mohon maaf ini, mudah-mudahan sekarang lebih baik ini. Tapi itu adalah contoh-contoh di mana pemanfaatan itu jauh lebih penting daripada sekedar menggunakannya. Menggunakannya itu semua orang mungkin cepat gitu ya, walaupun kalau kita lihat di kampung-kampung, di desa-desa, di DIY masih ada warga senior yang harus dibantu, tetapi saya kira sekarang ASN yang sekarang sudah 52% lebih mungkin di tingkat nasional itu yang adalah generasi X, generasi Y gitu ya. Ada sebagian generasi Z malahan itu ya. Generasi saya yang baby boomer itu sudah sudah banyak yang pensiun yang teman-teman saya. Tapi generasi X dan generasi Z itu digital native. Jadi kalau dimanfaatkan dengan baik, teknologi itu akan membantu layanan dengan efisien. Begitu, Mbak. Sebelum ke Pak Efni, kita jeda sejenak untuk video berikut ini. Ini Budi, ASN yang gak pernah telat gara-gara gajah. Bukan gajah yang ini, tapi gawai. Budi nggak pernah lupa siapin gawainya. Buat presensi E-Prima, persiapan baterai dan paket data gawai wajib hukumnya. Budi selalu charge HP sampai full, cek paket datanya, dan siapin semua barang bawaan biar paginya tinggal angkut aja. Berangkatnya juga jangan kesiangan. Budi jam 6 udah siap di atas motor buat olahraga dulu. Nah, baru OTW menghadapi syahdunya jalanan Jogja di pagi hari yang tentram dan damai. Jam 6:30, Budi udah seger sampai kantor. Gak cuma Budi, kebiasaan ini mestinya dilakuin juga oleh pegawai lainnya. Datang lebih awal bukan cuma bikin kita jadi lebih longgar, tapi juga ngurangin stres dari macetnya jalanan
bisa sapa-sapa teman sekantor, dan bawaannya lebih tenang, lebih seger, dan lebih produktif. Sampai di kantor, masih ingat gajah kan? Ya, yang kedua, atur posisi. Prima pakai GPS buat tahu di mana lokasi kita. Jadi, pastiin udah di dalam radius lokasi presensi ya. Jangan sampai kita gagal presensi gara-gara GPS nonaktif. Yang ketiga, J, jam masuk dan jam pulang. Presensi jangan sampai lewat jam masuk atau lebih cepat dari jam pulang. Terakhir, wajah. Pas pakai Prima, pastiin wajah terdeteksi kamera ya. Karena kalau enggak, bakalan gagal. Siapin senyum terbaik ya buat diambil fotonya. Jangan lupa cek juga di riwayat kehadiran terakhir. Pastiin presensi yang barusan udah terekam di situ. Jadi, diingat-ingat ya biar bisa kayak Budi. Gajah tadi, apa aja? Bentar. Ya, kalau ini Karyo. Video udah mau selesai, dia baru datang. Kebiasaan. Di lingkungan Pemda DIY pemanfaatan teknologi digital ini masih belum optimal. Lalu kalau memang iya, apa yang didorong oleh Komisi A DPRD DIY untuk mengoptimalkan? Ya, kami dari Komisi A juga rutin melakukan kegiatan monitoring ya. Jadi hampir setiap hari kita terjun ke beberapa instansi, ke Kalurahan, Kapanewon, dan juga beberapa OPD juga. Salah satunya juga dalam rangka berkaitan diskusi digitalisasi tadi ya. Sebenarnya di DIY di Jogja ini sudah mulai ada peningkatan kualitas ya. Seperti pelayanan-pelayanan di Kalurahan itu juga sudah rata-rata sudah cukup baik, sudah cukup bagus berkaitan dengan misalkan pengurusan data-data akta kematian ataupun misalkan di Kapanewon berkaitan dengan KTP ataupun KK dan lain-lain ini sudah cukup cepat ya sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, cuman memang kalau kita menarik ke tingkat yang lebih luas lagi memang dibutuhkan peningkatan yang lebih kuat lagi baik itu sarana maupun dari sumber daya manusianya. Jadi memang tetap untuk menghubungkan di semua tingkatan ini memang kita masih harus berjuang lagi ya. Tapi kalau secara spot-spot per kota-kota ini sudah mulai bagus ya, Mbak ya. Jadi itu yang kita butuhkan dan kita optimis ke depan dengan sinkronisasi data dengan penguatan koordinasi seiring dengan perda-perda yang terus dilakukan perbaikan ya. Ini kita optimis ke depan bisa lebih baik lagi dalam rangka pemanfaatan digitalisasi. Baik, kalau di lingkungan DPRD DIY sendiri, digitalisasi apa yang dirasa telah bermanfaat sekali untuk anggota DPRD DIY? Kalau kami yang kita rasakan positif ya sekarang ini berkaitan dengan program, misalkan ada program Pokir Dewan ya, pokok pikiran Dewan, kita juga sudah melakukan sistem digital ya, itu cukup memudahkan kami dalam pemantauan programnya sudah sampai mana pengusulannya, terus yang kurang apa. Sehingga tugas kami sebagai wakil rakyat ini bisa lebih mudah dan bisa lebih memastikan bahwa program itu turun sesuai dengan yang ditargetkan. Ini juga mungkin berkaitan dengan yang lain ya kayak e-budgeting dan lain-lain. Ini begitu kita rasakan ya positifnya. Baik. Kita ke Pak Hari. Tadi saya catat dari Pak Wahyudi soal transparansi nih, Pak Wahyudi bercerita banyak soal transparansi. Nah, bagaimana BKD DIY mendorong itu? Apa kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan transparansi itu? Sebetulnya kita mencoba terkait dengan transparansi tadi sudah kemudian disolusikan langsung dengan pemanfaatan digitalisasi. Artinya semua layanan kami punya tagline
Gambil akses, Gambil proses, Gambil sukses. Itu menunjukkan bahwa kami ingin semua orang itu bisa mengakses. Kemudian semua orang itu bisa proses dengan mudah. Dan tentunya kalau sudah dengan mudah, otomatis kendala-kendala yang ada itu kemudian bisa teratasi dan mereka bisa sukses dalam konteks kepegawaian karir ya. Karirnya. Jadi seperti misalnya manajemen talent, Mbak. Manajemen talent sekarang ini kita ini baru saja 3 hari terakhir ini kita dapat kesempatan profiling ASN namanya. Profiling ASN itu ini ada tambahan. Tadi Pak Profesor Wahyudi menyampaikan kalau dalam konteks merit system itu kan sebetulnya 3 hal yang utama. Kualifikasi, kompetensi, sama kinerja. Tetapi tambahan 2. Ada 2 yang utama itu integritas dan moralitas. Itu menjadi unsur yang utama sekarang itu. Apalagi kemudian dalam konteks siapa yang kemudian memberikan pelayanan, itu kemudian akan dikembalikan apakah dia itu orang yang tepat atau tidak, atau punya kemampuan atau tidak. Tadi Pak Hifni juga menyampaikan bahwa permasalahan orang ini kan memang agak sulit, tetapi pelan-pelan kami mencoba. Jadi ketika terutama ini ya Mbak, kami mencoba membuka misalnya untuk keluhan-keluhan yang kemudian ada di layanan kepegawaian, itu semuanya sangat terbuka dan semua orang itu bisa menyampaikan. Dan langsung kalau di ASN Memayu Mobile itu ada namanya coaching klinik yang kemudian nanti akan langsung ke bidang-bidang yang melayani. Jadi langsung Mbak, ketika ada kendala terkait dengan ini, apalagi sudah secara digital itu kelengkapannya ada semua, kok tidak bisa? Pasti ada permasalahan. Misalnya tadi integritas, moralitas itu ukurannya dengan EKIN ya, atau dengan hukuman disiplin. Itu kan terkadang memang karena di ASN Memayu Besar itu ada kewenangan-kewenangan yang tidak semuanya bisa ASN itu bisa baru kemudian kita berikan penjelasan. Tetapi tentu dengan sopan, yang artinya buat mereka itu jadi jelas gitu. Artinya digitalisasi ini memang belum mungkin sudah menjawab beberapa hal. Tetapi dalam sisi lain ada hal yang kemudian tetap ada sinkronisasi secara manual. Yang kemudian itu juga mau tidak mau harus disikapi, terutama kami sebagai pelayan ASN, itu kemudian harus mensikapinya lebih hati-hati, menjawabnya juga harus dengan lebih sopan, dan kemudian bisa membuat mereka itu lebih paham dengan kondisionalnya. Misalnya gini, yang sering terjadi, ini masalah akurat ya, keakuratan. Keakuratan data itu misalnya, terutama kalau masalah ini Pak, tukinnya guru yang di dinas pendidikan. Itu selalu walaupun sudah terintegrasi dengan si ASN BKN, datanya sinkron, sudah sama semua. Tetapi laporan dari dinas pendidikan, itu data di sana itu belum sinkron gitu. Padahal kami screenshot itu sudah semuanya sinkron. Ternyata dari data si ASN BKN itu belum ada sinkronisasi dengan Dapodiknya Kemdikbud. Jadi tadi yang disampaikan silo kotak-kotak tadi, yang seolah-olah mereka itu sudah merasa benar, sudah ada integrasinya, tapi ternyata belum. Jadi memang terkadang begitu, sudah dinyatakan terintegrasi, tapi ternyata secara sistem belum gitu. Artinya ada hal yang misalnya proses sinkronisasi juga tidak real time ya Mbak. Walaupun sudah integrasi 2 arah pun, itu biasanya seperti BKN contohnya. Itu mereka akan melakukan sinkronisasi itu setiap hari Rabu Pak. Jadi kalau misalnya mereka merasa sudah upload nih Mas, sudah kami sinkronkan dengan si ASN BKN.
Tapi kemudian mereka tetap belum bisa melihat kalau itu belum sinkron, gitu. Ya kami menjawabnya karena proses integrasinya kan membutuhkan waktu, tidak bisa real time. Ya tentu butuh proses waktu. Padahal sekali lagi ada, kalau di indeks kualitas data itu ada batasan waktu. Misalnya kalau Tukin itu deadline-nya tanggal 2, ya tanggal 2 harus sudah sinkron gitu. Tapi kalau misalnya kalau sudah kaitannya kesejahteraan kayak gini kan mesti kami harus hati-hati menjawabnya. Tidak bisa kemudian apa adanya gitu. Yang kemudian kalau nanti terlalu lugas itu nanti malah bisa membahayakan. Iya Pak. Apakah ini saya jadi terpikir apakah memang pemerintah daerah mungkin juga terjadi di daerah lain di Indonesia banyak terkendala dengan sinkronisasi ini dengan pusat, Pak? Jadi kalau untuk di internal Pemda mungkin nggak ada masalah ya, Mbak. Iya. Tetapi yang tadi egoisme kementerian yang mereka menganggap bahwa aplikasinya itu paling benar, itu terkadang itu merepotkan daerah terus terang saja. Kami contohkan tadi yang sudah dicontohkan Profesor Wahyudi. Ini masalah pensiun. Pensiun itu karena untuk penggajiannya itu kan dari Simtaspen, Prof. Itu tidak bisa kemudian sinkron dengan datanya si ASN BKN. Jadi hanya proses sinkronisasi itu manual, Prof. Dilakukan periodik 2 bulan sebelum pensiun. Mestinya ini kan hal yang sangat penting. Hal seperti ini tuh mestinya bisa gitu loh. Mungkin Pak Hifni bisa membantu, memfasilitasi, mengkomunikasikan ke pemerintah pusat gitu. Karena ini kan masalah masih untung di daerah kita itu tepat waktu tidak ada keterlambatan terkait pensiun gitu. Tapi mungkin di daerah lain karena sinkronisasinya juga tidak tepat waktu bisa saja pensiunnya jadi terlambat 1 bulan, 2 bulan gitu. Ini contohnya yang kemudian terjadi begitu. Tapi insya Allah kalau untuk yang lain sudah Mbak. Tapi untuk yang di masalah pensiun ini memang kadang masih ada kendala di situ. Baik, kita sudah sampai pada segmen akhir. Sebelum closing statement, mungkin Pak Hifni bisa ditambahkan apa ada jalan untuk menyampaikan ke pusat terkait dengan keluhan BKD tadi? Ya, ini mungkin jalannya jalan ngopi-ngopi bareng mungkin Pak. Kalau pas ada agenda kami kan di fraksi ada dalam setiap tahun itu ada konsultasi ke pusat ya. Ini bisa kita sampaikan masukan-masukan tadi. Yang kedua, konsultasi fraksi maupun konsultasi komisi dan juga ketika kami ada kegiatan pansus ya. Ini biasanya di kementerian-kementerian ini bisa kita sampaikan Pak berkaitan dengan sinkronisasi data-data. Tapi seandainya memang penyelesaiannya harus politik kan tentu harus ngopi bareng Pak. Jadi mungkin itu beberapa yang bisa ditempuh Mbak. Baik. Tapi pada intinya kita optimis ya, kita optimis dengan semangat yang kita miliki dan juga dengan kesamaan visi misi ini, pemahaman kita dan juga dunia ini kan sudah sepakat ya kalau ke depan memang digital kita sangat membutuhkan pemanfaatannya, sehingga ini memang tinggal menunggu waktu dan juga perlu dikuatkan lagi dari akademisi juga mohon arahan Pak Prof dari Pemda juga dikuatkan tentu dengan DPRD ya, dan tentu kita harus bisa cermat memilah-milah anggaran dalam rangka meningkatkan teknologi ya dan sumber daya manusia ini yang terus harus kita galakkan ya, mulai dari pelatihannya, sosialisasinya ya, ini juga menjadi bagian dari tugas-tugas kami kita semua yang ada di Komisi A. Baik. Ya. Pak Wahyudi, kita sudah sampai pada segmen akhir. Ada arahan apa Pak ini untuk Pemda DIY dan DPRD DIY dalam terkait dengan digitalisasi birokrasi? Silakan Pak.
Baik, yang pertama ini saya ingin titipkan nanti ke Komisi A DPRD ini, kalau bisa inefisiensi anggaran atau istilahnya realokasi anggaran yang tidak tepat itu kita pertimbangkan kembali ini. Menteri Keuangan sudah mengatakan transfer ke daerah itu dikurangi dan realokasi kemana? Ke MBG yang 335 triliun. Lebih baik menurut saya daripada di MBG kita juga banyak anak keracunan di mana-mana, fokus pada pengembangan sumber daya, penggunaan teknologi, digitalisasi mungkin malah lebih baik. Ini pesan dari kami ini ya, mewakili keluhan warga. Kemudian terkait dengan digitalisasi, saya kira yang penting tadi pengembangan kualitas SDM, lalu kalau andai kata sarannya masih bisa ditingkatkan itu terus dikembangkan, tapi yang juga lebih penting adalah supaya semua inovasi itu dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan publik, pelayanan pada warga. Saya lihat di banyak aplikasi, tempo hari sejak Bu Sri Mulyani saja sudah mengeluhkan secara nasional itu kita punya 42.000 aplikasi di kementerian dan juga di Pemda, provinsi maupun kabupaten kota. Apakah dari 42.000 itu semuanya bermanfaat? Lebih banyak yang menurut saya belum bermanfaat. Kota Jogja punya sekitar 47 aplikasi. Bantul ada Bantulpedia, ada begitu banyak, tapi mungkin hanya 30% saja yang betul-betul bermanfaat. Yang lain itu saya kira daripada tidak efisien, karena toh memelihara aplikasi itu kan ada biayanya, langganan internetnya, lalu mengupah orang untuk menjadi penjaga gawang. Nah itu yang kalau memang tidak bermanfaat, di-scrap, artinya dihapus itu aplikasi yang tidak bermanfaat. Jadi kita lihat itu yang masih menjadi persoalan. Aplikasi kan terus tumbuh beriringan dengan pemanfaatan pelayanan publik. Kalau andai kata memang menjadikan masyarakat dalam pelayanan publik lebih baik, nah itu yang diharapkan berurusan dengan pemerintah itu tidak ribet, masyarakat bisa lebih produktif, nah semua akan senang gitu ya dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, teknologi digital yang tepat. Baik. Itu saja. Pak Hari, silakan disampaikan harapan atau mungkin target ke depannya. Kalau saya gini Mbak, keberhasilan digitalisasi ini berimplikasi positif dengan kepuasan masyarakat. Baik. Artinya bahwa ketika masih dari survei kepuasan masyarakat itu masih agak negatif terhadap layanan-layanan yang kami berikan, berarti ditanyakan digitalisasinya. Tetapi yang paling pokok itu adalah bagaimana kemudian seperti tadi sahabat Profesor Yudi, bagaimana kita kemudian memanfaatkan digitalisasi itu kemudian bisa memberikan kemudahan. Bahkan masyarakat tuh mintanya tidak hanya cepat, tapi gratis sih. Kadang gratis. Artinya bebas biaya, bahkan minta jemput bola. Kadang begitu, tidak kemudian datang ke kantor gitu, biasanya begitu. Jadi paling tidak kemudian yang paling pokok itu juga harus diiringi dengan dukungan SDM, terutama terkait dengan literasi digitalnya tadi, yang kemudian mudah-mudahan nanti juga support dari Komisi A, Pak Hivni, untuk kemudian bisa strategi-strategi kami itu nanti bisa diupayakan dan kemudian bisa lebih memanfaatkan digital secara bijak dan insya Allah bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik. Gitu. Pak Hivni, yang terakhir, bagaimana, ada dorongan apa yang disampaikan untuk Pemda DIY dan masyarakat terkait dengan digitalisasi? Silakan. Iya, ya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kita memang perlu terus belajar ya berkait dengan digitalisasi. Kita ingin hasil dari kami melaksanakan tugas terjun ke lapangan ya, kita ingin bahwa memang sinkronisasi, koordinasi data ini yang dikuatkan. Jadi beberapa masukan juga yang kami temukan memang antara tingkatan-tingkatan yang ada di pemerintahan ini juga masih sudah bagus ya, tapi memang masih ada beberapa yang belum terlalu sinkron. Data-data kependudukan sebagai contoh ya,
agregat data, rincian data ini juga masih menjadi PR, sehingga ini yang kita harapkan ke depan, sinkronisasi data. Juga memang betul yang disampaikan Prof tadi, bahwa banyak aplikasi yang itu menjadi tanggung jawab yang pada akhirnya malah beban ya Prof ya. Salah satu kelurahan aja ada yang kita kemarin ke sana, satu kelurahan itu dia mengelola 21 aplikasi yang itu tentu mereka membutuhkan energi yang lebih. Nah, ini harapan kami adalah kita lebih dewasa pemanfaatan digital seiring dengan meningkatnya kapasitas dari sumber daya manusia dan juga tentu pemahaman masyarakat, dan diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana. Itu yang kita harapkan. Tentu memang membutuhkan alokasi anggaran yang tepat, dan juga ini memang dibutuhkan sebuah roadmap ya. Semua ini harus melalui sebuah komando yang tepat agar program ini ke depannya memang tadi secara anggaran juga pas, secara pemanfaatan juga sesuai, sehingga tidak ada pemborosan. Dan ini juga tentu kita harapkan melalui kajian-kajian yang tepat agar program digitalisasi ini berjalan dengan optimal. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir hari ini. Semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat ya. Demikian bincang-bincang inovasi digital sebagai jalan birokrasi DIY menuju layanan prima. Saya akhiri Jagong Aspirasi DPRD DIY bersama Harian Jogja kali ini. Salam. Matur nuwun.